Aspal untuk track MotoGP itu harus kalau dia di aspal ulang itu harus menunggu 3 bulan. Ini cuman 2 minggu. Cuma nggak tahu kenapa Dorna ini 27 lap. Maka balapan di Indonesia ini di Mandalika ini nanti akan jadi balapan paling panjang. Apakah Marc Marquez bakal masuk podium? Viñales bisa lah mengimbangi itu. Ya boleh lah 5 besar lah. Senang sama MotoGP itu gara-gara Valentino Rossi. Berjumpa lagi di Bincang-Bincang bersama saya Ariana dan Bung Ananto. Apa kabar Bung Rian? Baik, alhamdulillah baik. Oke, semuanya kali ini kita akan membahas MotoGP. Oke. Karena bentar lagi Indonesia akan menyelenggarakan MotoGP kembali setelah 25 tahun lamanya. Betul. Ini salah satu ini kayaknya kesuksesan, mungkin dibilang wah ini kesuksesan Pak Jokowi mungkin nih. Iya enggak Pak Jokowi semata gitu iya, kan. Semua lapisan masyarakat iya. Apalagi di Indonesia ini kan salah satu basis penggemar MotoGP terbesar di dunia ya. Jadi mungkin ini sudah selayaknya gitu kan. Iya. Ya di samping politik-politik tertentu kita hanya memuji akhirnya MotoGP kembali di Indonesia. Ya luar biasa ini. Nah, kalau saya sendiri ya, ini apa ya? Saya sendiri tuh sebenarnya suka MotoGP itu tidak terlalu fanatik, tapi suka karena ada Rossi. Valentino Rossi. Iya, Valentino Rossi sih jelas. Wah, dia yang ngebuat sebenarnya nggak cuma saya doang, banyak yang ngebuat. Betul. Banyak yang akhirnya ngebuat senang sama MotoGP itu gara-gara Valentino Rossi. Ya karena unik. Rossi itu memang tipikal pembalap yang unik gitu. Iya. Jadi semua orang rata-rata sangat menyukai Rossi gitu. Saya sendiri juga kalau ditanya favorit saya selama MotoGP siapa ya karena Rossi. Pertama karena kemunculannya begitu heboh, yang kedua karena karakternya Rossi ini memang agak sedikit nyeleneh dibanding pembalap lain. Iya, Dan dia juga orangnya humble dan sebagainya. Tapi selain itu karena prestasinya juga pasti. Iya. Itu. Nah kalau Bung Rian suka dengan Rossi ya saya pikir wajar lah ya. Semua orang Indonesia hampir semua orang pasti sekarang ya menyesalnya setelah GP kembali ke Indonesia Rossi tidak ada. Rossi sudah pensiun gitu kan. Ya itu memang hal yang sangat belum rezekinya Indonesia. Ya tapi pernah dulu dia membalap di Sentul juga iya, kan. Jadi ya itu salah satu kenangan sendiri bagi publik MotoGP di Indonesia. Tapi nama Rossi memang nggak bisa dilepaskan dari Indonesia. Betul. Karena mungkin basis penggemarnya Rossi ini luar biasa sekali di Indonesia. Banyak banget. Kalau sekarang tapi dengan tanpa Rossi mungkin MotoGP tahun ini lebih seru. Lebih seru karena semua pembalap punya kans, apalagi Marquez lagi loyo. Bukan loyo sebenarnya. Lagi loyo dengan Marquez ini. Enggak sentimen loh. Tapi rata-rata begini Bung Rian. Rata-rata. Ini sorry bagi penggemar MotoGP yang lain. Iya. Kalau memang dari awal sudah suka Rossi, itu biasanya konfrontasinya pasti memang nggak suka Marquez gitu kan. Karena Marquez dibayi. Mohon. Ya, itu memang wajar ya. Semuanya pasti seperti itu. Tapi memang ada beberapa yang sangat fanatik dengan Marquez juga banyak. Gitu. Saya sendiri selain saya kalau ditanya saya pasti suka Rossi gitu kan. Hati kecil saya juga Marquez lagi. Tapi kenyataannya memang Marc Marquez ini luar biasa ya. Jadi beberapa kali dia hampir menyamai rekor ini Rossi. Iya hampir dunianya. Ya hampir. Jadi mungkin kalau nggak cedera, kalau nggak sakit, kalau dia nggak cedera, mungkin rekornya Rossi sudah terlampaui bagi dia. Tapi ya kembali lagi ini tahun ini Marc sudah
Kembali. Sudah tampil bagus. Kemarin juga masuk 5 besar kalau nggak salah. Iya benar 5 besar. Di Qatar. Hari ini kita punya data, wes gila keren banget loh. Gila bro. Mulai datanya rahasia tentunya kita sudah punya data. Jadi kita nggak main-main kan? Iya betul. Kita berdasarkan data itu kan. Supaya tidak dihujat netizen. Oke. Ya, Marquez 5 besar ya terakhir kemarin di seri GP Ya Qatar. pembuka di Qatar, di Losail Qatar. Jadi dan itu memang luar biasa karena Marquez ini dari awal sempat memimpin balapan gitu kan, sampai beberapa lap kemudian dia mulai keteteran karena ya sekali lagi ini Mark yang belum 100%. Tuh. Kemungkinan besar baru 85% lah. Tapi apapun ini Marc Marquez, ya kan? Dan luar biasa sekali memang Marc Marquez. Mungkin dari sekian pembalap MotoGP, rider MotoGP ini, Marquez ini memang dia udah tahan banting lah. Dia berapa kali crash, berapa kali kena terlibat insiden dengan pembalap lain, tapi dia tetap bangkit lagi. Dan karakternya Marquez ini membalapnya memang agresif sekali. Nah ini tahun ini Honda ini yang Marquez kan pasti Honda kan. Iya, Dia di Honda. Mandalika nih, gimana nih tahun ini di Mandalika? Mandalika tuh belum pernah, maksudnya pertama kali loh Pertama kali. loh Ini ya. track baru, ini track baru. Kecuali yang kemarin nyoba, tapi kan hanya tes praktis. Ya pramusim lah. Pramusim, terus Dan itu pun ada beberapa trouble di situ kan, terutama aspalnya Bang Ria. ya aspalnya, tapi kan sekarang udah diperbaikin. Ya, kita berdoa saja, berdoa saja. Karena secara teknis, aspal untuk track MotoGP itu harus kalau dia di aspal ulang itu harus menunggu 3 bulan minimal 3 bulan. Ini cuman 2 minggu. Wah nggak ada 2 minggu, mungkin ya seminggu pun kurang gitu. Seminggu setelah jadi terus dimin ya kurang ya seminggu ya. Tapi ini kan tidak semuanya, cuma sekarang 17% aja yang dilapis aspal ulang. Nah ini karena permintaan dari Dorna sendiri, dari pembalap juga mereka minta ini di aspal ulang karena ada beberapa kerikil yang lepas dari aspal ini. Nah ini bahaya kalau misalnya kita naik motor dan motornya itu kecepatannya di atas 250 km per jam, kerikil yang diinjak itu pasti akan terlontar dan lontarannya itu seperti peluru gitu. Makanya kemarin Pak Pecco Bagnaia terlihat di lengannya itu, di leher itu semuanya merah-merah gitu. Nah ini memang kendala utamanya itu. Ya kita berdoa aja nih. Kamis sore sebelum free practice itu ada pengujian dari Dorna dan semoga saja ini lolos. Maksudnya kalau sudah oke berarti track bisa digunakan, berarti balapan jadi nih. Itu saja. Cuma ya kita masih berdoa lagi, semoga saja pas balapan tidak terjadi insiden yang kemarin. Iya. Karena ini harapannya orang Indonesia luar biasa. Ya yang bilang wah pembalapnya itu pembalapnya sendiri yang ngomong kalau ini kayaknya tracknya yang bagian ini kurang bagus, bagian ini kurang bagus setelah pramusim itu kan ya. Iya, dan sebenarnya beruntung kemarin ada pramusim. Iya. Coba kalau nggak ada pramusim, nanti komplainnya waktu balapan. Nah, waktu saat balapan kejadian itu terulang. Nah, ini kan repot lagi ya. Nah, beruntung sekali kemarin ada pramusim. Jadi kita bisa tahu seberapa sih kualitas track ini. Kalau dari hasilnya sendiri, kira-kira menurut Bung Ananto? Ini prediksi ya. Prediksi, jangan tenang aja. Tapi gini, Bung tenang Rian. aja, kita akan nyalahin lagi. Bukan masalah salah nggak salah iya. sebenarnya. Nah, namanya prediksi itu bisa benar bisa salah. Prediksi itu tebak-tebakan. Iya benar bisa salah bisa. Tebak-tebakan kan, karena kita bukan dukun. Kita juga bukan prediksi jaya, bukan. Ini hanyalah prediksi biasa. Makanya ini. Menurut Bung Ananto? Ya, apa yang mau ditanyakan Bung Rian? Prediksinya, kalau menurut Bung Ananto yang kira-kira masuk 5 besar deh. Oke, kita. Apakah Marc Marquez bakal masuk podium? Nah, coba itu. Oke, kita podium lo ya. Ini podium apa podium dulu ya? Podium. Marc Marquez apa masuk podium apa enggak? Menurut Bung Ananto. Prediksi saya yang podium. Pertama mungkin
Marc Marquez. Marquez. Pertama. Kedua, kemudian Bastianini. Bastianini. Oh, yang kemarin Ya. menang di Qatar. Ya, bisa jadi. Dan Quartararo. Quartararo Yamaha ya? Oh Yamaha. iya, Yamaha juara dunia tahun lalu. Juara dunia tahun lalu. Kemarin Quartararo Nomor 9. Enggak, di waktu di pramusim. Oh iya, pramusim Di keren di sih. Mandalika dia bagus tercepat sih. nomor 2 kan? Iya, setelah Espargaro, Paul Espargaro. Yang pertama Paul Espargaro. Nah, 5 Berarti besar nih, 5 besar. Oh, Paul nomor 4. Paul nomor 4. Heeh. Nomor 5 bisa antara, ini saya di korting lah, di diskon ya, nomor iya. 1 ya. Iya. Bisa Bagnaia, bisa Pecco, ya. Oh iya. Kemudian satu lagi mungkin Alex Espargaro. Alex Espargaro. Ya, alasannya apa? Ada apa? Tanya dong. Ya, makanya bentar. Alex Espargaro, Aprilia. Ya, Oh, kemarin dia juga Iya, nomor 4 sih. masuk 4 besar. Heeh. Kenapa saya ngomong Kenapa? tahun ini Heeh. Aprilia itu melakukan improve motor yang luar biasa, terutama di winglet. Jadi Aprilia tahun ini itu hire seorang insinyur, teknisi dari F1. Saya lupa namanya. Oh, gitu. Saya lupa namanya. Makanya bisa nomor 4 kemarin ya. Waktu di Qatar. Jadi mayoritas bodi motor sekarang, motor dia banyak kombinasi dengan karbon, serat karbon gitu kan. Nah, ini menjadi motor lebih ringan. Kemudian teknologi F1 coba dibawa Aprilia untuk tahun ini. Nah, ini improve-nya luar biasa. Nah, yang kemarin saya sayangkan si Viñales. Viñales begitu keluar dari dari Yamaha. Dia kan sudah punya kalau katakanlah level ya. Iya. Kalau level pembalap, Viñales itu pembalap Udah top lah. Udah top lah. Waktu Yamaha juga sering ini kok. Di Yamaha kan masuk pabrikan. Yamaha ya kan? dia, Suzuki pun dia coba tim pabrikan. Tapi kemudian dia dilem keluar kan. Dari Yamaha. Diputus kontrak sama Yamaha, Ini Aprilia. masuk di Aprilia. Tapi Nah, kemarin nomor 12. itulah kenapa yang jadi pertanyaan. Oh, Harusnya betul. dengan kondisi motor yang sudah diimprove sedemikian rupa, ya kan? Alex aja bisa. Alex ini senior. Dia kalau orang bilang ini panggotannya Aprilia. Nah, harusnya Viñales bisa lah mengimbangi ini. Tapi kita berharap aja nanti Viñales akan Masuk 5 besar lah setidaknya. luar biasa lah ya boleh lah 5 besar lah, jangan 10 lah. Iya. 10 kan kasihan juga kan. Iya. Ya. Nah, tapi Terus, masalahnya apalagi ini apa namanya, tim-tim satelit musim ini Ya. itu agak ngeri ya. Maksudnya tim satelit yang belum tahu. Ducati, Gresini misalnya. Tim satelit itu tim kecil, bukan tim pabrikan. kecil. Istilahnya tim ya di bawah tim pabrikan lah ya. Ya, maksudnya bukan tim utama. Bukan tim utama. Bukan Motornya biasanya make motor tim pabrikan tahun lalu. Ya. Iya. Ini contoh yang dipakai oleh Di sini loh, keren loh. Enia Bastianini. Enia Bastianini yang kemarin menang di Qatar. Nah, ini gini Bung Rian. Hitungannya nggak hoki loh itu Pak. Juaranya tuh nggak hoki hitungannya. Maksudnya kan balapannya normal. Ya, Dia aja udah start dari posisi 2. 2 itu kan termasuk di Kenceng. Grade depan. grade depan. Iya, ya maksudnya kan? berarti kan emang Motornya kenceng. Heeh. Nah, ceritanya begini Bung Rian, motor yang dipakai si Desmodici 21 ini tuh sudah ibaratnya katakanlah ini sudah lolos uji sebenarnya. Lolos uji karena satu musim sudah dipakai. Oh. Ya kan? Iya, jadi tinggal semua- ngimprovin doang. Ya, dia tinggal memaksimalkan aja motornya kan. Karena ini sudah semuanya udah beres. Ya kan? Ini sudah diuji selama satu musim kemarin. Iya. Nah, motor Ducati yang baru yang tahun 2002 ini sebenarnya jauh lebih hebat dari motor yang lama. Tapi belum ada penyesuaian. Yang pertama belum ketemu settingannya. Iya. Settingannya oleh pembalap. Heeh. Karena tahun ini musim ini tes pramusimnya itu sangat pendek. Sangat pendek. Sepang sama Mandalika kan terus. Sepang Mandalika Oh, itu iya, kan cuman- sudah sangat pendek kan. Biasanya kan dia tes di mana ini sangat pendek. Nah, ini
kemarin makanya si Peko itu kan sempat komplain waktu selesai di Qatar kemarin. Dia ngomong wah, saya ini bukan pembalap pembalap tes gitu kan, bukan tes rider gitu kan. Harusnya dia dapat motor, dia udah sesuai motornya itu sudah komplit lah. Ya tapi apapun itu ya, karena kondisi pramusim ini kan sangat terbatas, makanya ini si Miller pun juga nggak maksimal kemarin. Iya. Ya kan? Tapi saya yakin balapan ini kan panjang. Betul. Masih 21 masih lama. Putaran ya, masih 21 seri. Nah, ini yang jadi nanti luar biasa. Dan yang kedua nanti di Mandalika. Di Mandalika itu lapnya itu paling banyak. Oh iya? 27 lap, bayangkan 27 saja. lap ya? Kemarin Qatar cuma 24. Ya kan? Oh, ini iya. 27 lap. Ini terbanyak. Saya nggak tahu kenapa Dorna mutusin itu gitu. Apa gara-gara treknya terlalu pendek? Enggak juga. Enggak juga, treknya itu 4,3 km per kilometer ya. Itu kemarin juga satu menit satu putaran kecepatannya sama dengan Valencia sebenarnya. Sama dengan hampir sama dengan di Sepang. Jadi nggak ada masalah, nggak ada bapaknya pendeknya nggak masalah. Cuma nggak tahu kenapa Dorna ini 27 lap. Maka balapan di Indonesia ini di Mandalika ini nanti akan jadi balapan paling panjang di dunia itu kan, dan ini segala sesuatunya bisa terjadi 27 lap, bayangkan. Nah ini kan luar kemungkinan biasa. crash juga bisa. Kemungkinan crash, kemudian nah ini pembalap satu lagi di Mandalika beda dengan karakter sirkuit lainnya. Oke, di Losail kemarin panas awalnya, suhunya panas, tapi di sana kan race-nya malam. Iya. Ya kan, tekanan udaranya nggak terlalu panas di aspal. Nah di Indonesia ini di Mandalika lagi ini panas-panas ya. Lagi panas-panasnya, makanya pembalap ini nanti harus bisa mengukur juga bagaimana dampak panas lintasan dengan ban. Karena itu penting sekali. Pasti kalau mereka ngeyel terus ngotot kemudian nggak mau perhitungan itu habis banyak. Langsung gas dari awal gas ya habis pasti. Nah ini yang harus diperhitungkan. Nah dan yang biasanya yang paling pintar seperti itu Marquez biasanya paling pintar. Berarti Marquez nih saya udah bilang ya kemungkinan besar podium bahkannya gitu loh Bang Rian. Iya. Oke, sekarang saya kembali kalau ini kan dari saya. Iya. Sekarang prediksinya Bung Rian. saya ya. Iya, ayo. Nanti saya milih dikira hater sepak Marquez. Oh enggak apa-apa, santai aja. Ini kita kan penggemar. Oke. Kalau dari saya, ya. yang jelas sih ini podium dulu ya. Tapi saya nggak akan jebutin 1, 2, 3 gitu. Oke, yang penting podium. Podium ya. Ya. Saya sih berharapnya ini ya, Bas. Ini. Itu podium. Oke. Ini podium ya, 3 dulu nih. Berarti sama. 3 dulu nih ya. Ini ya, Bas, ini Brad Binder, KTM juga bagus banget sekarang. Oke, Binder. Saya lupa, tapi ya nggak apa-apa itu ya. Brad Binder itu KTM karena musim lalu pun juga nggak jelek-jelek banget KTM musim lalu tuh. KTM tahun ini luar biasa, ya. Tahun ini luar biasa. Dan kemarin ada guyonan di antara orang pecinta MotoGP gitu kan. Waktu tes pramusim kemarin kan berlumpur tuh. Apanya berlumpur? Treknya berlumpur. Yang di Mandalika. Ya, Bung Rian itu kan tahu kalau debu-debu kayak gitu-gitu ya, banyak. Kalau motor yang paling kuat di jalan lumpur KTM. Tapi kan ini enggak. Tapi ya oke, terus Brad Binder. KTM. Ya. Berarti Brad Binder, Esteban ini satu lagi. Saya nggak yakin Marquez sih sebenarnya. Ya yang lain kalau nggak yakin yang lain. Ayo. Saya sih berharap Juan Mir Suzuki. Oke, ya berarti. Karena gini, masukku udah kalau menurut saya loh ya, karena udah nggak ada Rossi, jadi kan saya sebenarnya belum meraba-raba. Maksudnya yang kira-kira bakal saya dukung mana nih ya? Gitu. Saya sih berharap justru dari tim-tim kecil. Dalam artinya bukan tim-tim kecil, tim-tim yang bukan tim pabrikan. Mir itu bukan kecil, ya, juara dunia. Suzuki kan, juga pabrikan juga. Tapi kan nggak sebesar Yamaha sama Honda. Iya dong. Emang sih waktu itu juara dunia tahun 2000 sebelum yang Quartaro.
Berarti 2019 ya kan? 2020 ya? Iya 2020. Tapi kan udah lama. Maksudnya kalau sekarang bersinar lagi kan nggak apa-apa. Suzuki sudah lama absen. Iya. Kan? Terus masuk lagi, terus muncullah Viñales waktu itu ya. Saya sih berharap podium Suzuki, Gresini Ducati sama KTM. Udah ya, 5 besar. Marc Marquez deh. Kompromi dia, kompromi. Marc Marquez. Terus satu lagi Fabio Quartararo sih kayaknya. Quartararo Yamaha sih. Berarti bedanya cuma Mir sama Binder. Oke, kita lihat besok. Iya, kita lihat. Yang kalah apa nih? Bung Rian itu maunya apa gitu. Saya jabanin. Indomie goreng double. Siap. Oke, apa lagi? Oke, gitu ya. Oke. Nanti kita lihat, saksikan aja. Nanti habis setelah selesai balapannya selesai, kita review juga. Kita harus review. Kita harus prediksi. Jadi prediksi Bung Ananto tadi siapa aja? Bastianini, Marc Marquez. Satunya Aprilia kalau nggak salah. Aprilia, Paul ya. Yang podium Paul. ya. Yang podium 3 itu. Kalau saya podium Binder, Esteban Bastianini sama siapa namanya? John Mir. Oke, Suzuki. Ya, Oke. Deal ya? Deal. Mie goreng double ya? Siap. Tapi kalau saya kalah gimana? Ya sama Mie. Oke, deal ya. Oke, jadi gitu. Nanti kita bakal lihat hasilnya seperti apa. Habis itu kita review lagi. Kita akan review hasil balapan. Apa perlu kita bawa mie goreng double-nya ke sini juga? Boleh sih. Siap. Jadi nanti makan di sini ya. Kalau misalnya saya yang menang, saya sih bakal makan di sini. Siapa tahu nanti Indomie atau siapa masuklah ke sini. Boleh loh, Indomie apa mie sedap. Woi, saya sangat siap. Saya tidak jadi diet gara-gara Indomie dan mie sedap. Oke, kalau gitu sampai jumpa di bincang-bincang selanjutnya, terutama review MotoGP Mandalika. Oke, sampai jumpa. Dah.